ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kerabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang ulun hormati Ahlul Bait yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata masalah menakib Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ahlul Bait. Semoga beliau diberikan Allah umur panjang, sehat, diberikan rezeki yang luas dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang ulun hormati rombongan Al-Habsyi, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Maulid Habsyi adalah salah satu ibadah yang tidak ditolak. Artinya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu fadilat Maulid Habsyi adalah apabila dibacakan Maulid Habsyi di suatu tempat, Nabi Muhammad SAW ketika dimulai beliau sudah berhadir sampai akhir. Artinya kita semajlis dengan Rasulullah SAW. Karena Maulid Habsyi adalah mengamalkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna, kalau dalam bahasa Arab itu taukid, artinya menguatkan, artinya sesungguhnya, bujur-bujur Allah, innallah wa malaikatahu, bahwasanya Allah dan seluruh malaikatnya, artinya kada batinggalan malaikat barataan empat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah dan para malaikatnya keseluruhannya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah juga memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita diajak atau diperintah amar oleh Allah, tapi bimakna nadab, artinya sunat saja, artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kamu. Innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, hari ini kita akan membacakan insyaallah manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani bertepatan dengan meninggalnya beliau pada 2 Dzulhijjah. Ini bertepatan bulan Dzulhijjah. Manaqib artinya adalah biografi atau sejarah singkat atau riwayat hidup Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, yang mana beliau ini adalah seorang ulama, seorang aulia
dan juga tergolong dari Ahlul Bait, artinya keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani artinya dari keluarga Hasan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki dua orang cucu, yang pertama Hasan dan kedua Husain. Al-Hasan dari nisbah Hasan, sinilah beliau. Manaqib Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, sang pendiri tarekat Samaniyah dan penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang pendiri tarekat artinya beliau membuat atau membuat sebuah metode untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tarekat Samaniyah atau tarekat amalan-amalan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan beliau juga memiliki bahasa kitanya sebagai seorang penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kala hidupnya beliau, bilanya orang ziarah ke makam Rasulullah tanpa melihat beliau, maka ziarahnya sia-sia. Nama beliau adalah Al-Ghaus Az-Zaman Al-Wali Qutub Al-Akhwan Al-Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Arti Al-Akhwan ini adalah apabila beliau disebut, beliau akan hadir kepada kita. Keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari nisbat Fatimah sini saja Nabi memiliki keturunan, walaupun beliau memiliki 7 orang anak, 3 anak laki-laki dan anak perempuan. Pertama anak Sidin yang laki-laki Qasim Abdullah Ibrahim, yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Lahir di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, Madinah dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, namanya tidak Madinah tetapi kota Yasrib. Sedangkan setelah Nabi Muhammad hijrah, Madinah berubah namanya menjadi Al-Munawwarah, artinya kota yang terang benderang karena berkah kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Pada tahun 1132 Hijriah bertepatan tahun 1718 Masehi, wafat pada hari Rabu 2 Dzulhijjah tahun 1189 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Di sini berkumpul dengan para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Imam Al-Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Imam Asy-Syafi'i madhab fikih furu ibadahnya, dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau adalah ulama, arti ulama adalah orang yang alim, artinya orang yang pernah belajar dengan guru-guru yang alim, itu namanya ulama. Dan wali, arti wali adalah orang yang belajar mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan diberikan Allah sebuah derajat, yaitu berupa wali. Ma ittakhadallahu waliyan juhala, artinya Allah tidak akan mengangkat seseorang menjadi wali kecuali orang tersebut berilmu, artinya pernah belajar dengan guru-guru yang mu'tabarah, guru-guru yang bersanad ilmunya sampai ke Rasulullah. Dan wali agung berdarah Ahlul Bait, artinya keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya kecuali para anbiya wal mursalin. Guru mursyid beliau diantaranya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri. Arti mursyid itu adalah orang yang membimbing ruhaniyah. Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria atau Damaskus, keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husain
si bukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Ghaus Zaman dan Wali Qutub Al-Akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap-tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Arti sadah ini adalah ulama yang berasal dari Ahlul Bait. Nah, itu disebut sadah. Orangnya alim dan berasal dari Ahlul Bait. Beliau banyak memiliki karomah atau kelebihan. Arti karomah adalah amrun khariqun lil adat, perkara yang mustahil atau bersalahan pada adat kebiasaan yang tidak bisa dihitung jumlahnya, bahkan sampai saat ini pun karomah itu terus ada. Karomah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 orang, 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Artinya setelah hari berbangkit, orang yang mendapat syafaat beliau tersebut langsung masuk ke dalam surga tanpa bertimbang, tanpa meliwat siratul mustaqim. Di antara murid-murid beliau dari Indonesia yaitu yang pertama Al-Qutub Az-Zaman Muhammad Arsyad Al-Bajari atau Datuk Kalampayan. Yang kedua Al-Qutub Al-Maktum Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, pendiri tarikat Tijani. Yang ketiga Al-Qutub Syekh Abdul Samad Al-Palimbani atau Datu Sanggul lah. Yang keempat Al-Qutb Syekh Abdul Wahab Bugis, ini menantu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kelima Al-Qutb Syekh Abdurrahman Al-Batawi. Batawi ini berarti kita orang Jakarta Allah. Yang keenam Al-Qutb Syekh Daud Al-Patani dan lain-lain. Di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, di antaranya adalah semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam kutub. Artinya berataan murid sidin yang pernah mengaji lawan sidin jumlahnya ribuan, seberataan menjadi wali. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi beliau sama ibadahnya seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikianlah kesuksesan Syekh Saman dalam mendidik ruhani murid-muridnya, sehingga mereka yang berjumlah ribuan menempati makam kutub. Apakan lagi Rasulullah SAW dengan para murid-muridnya, yakni para sahabat. Arti sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman serta meninggal dalam keadaan Islam, artinya tidak keluar dari agama Islam, itu namanya sahabat. Tentu makam kewaliannya sangat agung karena mereka mendapat keistimewaan yang menyertai kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan apa-apa yang menjadi nubuat Rasulullah SAW dalam kitab-kitab terdahulu, maka pasti menceritakan dan memuji Al-Qudus agung yang menyertai kekasihnya, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, serendah-rendahnya martabat sahabat maka tidak akan bisa dicapai walau 70 Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal Imam Al-Junaid hidup pada zaman salaf yang menempati Sultan Aulia pada zamannya. Jadi setinggi-tingginya maqamat wali tidak bisa menandingi serendah-rendahnya martabat sahabat. Itu adalah keagungan yang diberikan Allah kepada sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat ini adalah para wali agung yang maka para ahli tasawuf sangat sopan dengan mereka, tidak menceritakan mereka kecuali kebaikannya, karena kita beradab kepada mereka walaupun di antara mereka ada memiliki kesalahan-kesalahan. Sehingga wajib hukumnya berprasangka baik dengan para aulia, lebih-lebih lagi para sahabat yang notabene adalah hasil didikan langsung dari Rasulullah SAW yang menempati siddiq dalam kewalian. Maka dari itu umat Islam aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki etikat bahwa seluruh para sahabat itu
diberikan Allah kelebihan-kelebihan, tidak menceritakan kekurangan-kekurangannya. Tidak akan membicarakan panjang lebar tentang pertikaian antara sahabat, baik antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada perang Jamal, atau antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada satu pihak dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anha pada pihak yang lain. Walaupun pada zaman dulu pernah terjadi pertikaian atau peperangan besar antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Aisyah, atau antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, masalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kita kaum Aswaja tidak akan mengotori mulut kita dengan umpatan dan negatif thinking kepada mereka. Bahkan Khalifah Ali karramallahu wajhah mengatakan seterusnya saat itu bahwa antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah adalah saudara seiman dan satu kalimat. Hanya saja khilaf dalam penyelesaian pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu an, karena pada waktu itu khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan terbunuh pada peristiwa pemberontakan yang mana rumah beliau dikelilingi oleh 1.000 orang pemberontak, yang akhirnya beliau terbunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Bahkan beliau karramallahu wajhah mensolatkan semua korban perang yang tidak yang di pihak beliau maupun pihak gubernur Damaskus saat itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana diceritakan banyaknya korban hampir ribuan, bahkan ada yang mengatakan 70.000 orang gugur pada pertempuran tersebut. Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, pendiri Tarekat Samaniyah. Kemunculan Tarekat Samaniyah bermula dari kegiatan sang tokoh pendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani Al-Qadir Al-Quraisy. Ia adalah seorang faqih, artinya orang yang ahli fikih, ahli ibadah, ahli hadis, artinya yang sangat ahli masalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sejarawan pada masanya. Dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1718 Masehi. Keluarganya berasal dari suku Quraisy. Semula ia belajar tariqat khalwatiyah di Damaskus. Lama kelamaan ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir atau cara berzikir atau cara berwirid dan ajaran tasawuf lainnya. Tasawufnya artinya sebuah pembelajaran yang mempelajarkan tentang cara membersihi hati, artinya agar kita tidak sombong, tidak takabur dan lain-lain. Ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya disebut sebagai tariqat. Arti tariqat artinya jalan, samaniyah. Jalan samaniyah artinya jalan yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tariqat samaniyah adalah cabang dari khalwatiyah, karena memang guru beliau yang mengajarkan tariqat samaniyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, ia rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu diantaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan wilayah Asia Tengah saat ini. Di antara karya-karya tulis beliau adalah Mujamu Al-Masyayikh, Tazyid At-Tarikh Baghdad, dan Tarikh Mekk. Kemuliaan Syekh Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh tarikat yang memiliki banyak karomah, baik dari tokoh tarikat yang memiliki banyak, baik dari kitab manaqib Syekh Al-Wali Asy-Syahir Muhammad Saman maupun hikayat Syekh Muhammad Saman. Keduanya mengungkapkan sosok Syekh Saman sebagaimana guru-guru besar tasawuf. Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesolehannya.
kezuhudannya dan kekaramatannya. Konon ia memiliki karamah yang sangat luar biasa. Yang pertama, ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah. Ketika ku pandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus. Nah, ini sebuah perkataan dari Abdullah Al-Basri. Padahal kata seorang muridnya, ketika itu Syekh Saman berada di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Syekh Muhammad Saman dalam tariqat dan hakikat menurut kitab Manaqib diperolehnya sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini Pak Guru Sidin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika Syekh Muhammad Saman berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang membawakan pakaian jubah putih dan berkata, "Ini pakaian yang cocok untukmu." Ia kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya itu. Konon Syekh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah langsung dari Rasulullah SAW untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah. Di antara wasiat Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, penjaga makam Rasulullah SAW, di antaranya wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani adalah berkata Al-Imam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, yang pertama, tidaklah aku diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi al-wali, qutub, al-ghaus dan qutub akwan, melainkan aku selalu rutin atau istiqomah membaca doa, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh sebelum berkata-kata urusan dunia, dan dia istiqomah membacanya, maka ia menempati martabat fadilat kutub. Maksud beliau memberikan amalan ini agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umat Rasulullah SAW. Jangan ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama sekalipun seseorang itu kelihatannya hina. Jadi membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niatan mudah-mudahan semua umat Rasulullah SAW diampuni Allah dosanya, atas segala dosanya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, sombong, iri, dengki, hasud, berprasangka buruk dan sifat-sifat buruk lainnya. Yang kedua, di antara pesan dari Syekh Saman Al-Madani adalah, barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majzub di dalam dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basariyah diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa Adam al-mahdhah, artinya Adam semata, tidak merasa memiliki, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya wujud hakiki. Minimal di saat sakaratul maut kita diberikan Allah sifat jazab tersebut. Di antara wasiat Sidin, perkataan aku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa yang menyerukan aku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya aku akan datang menolongnya. Syekh Saman Al-Madani meninggal dunia pada hari Rabu 2 Dzulhijjah tahun 1189 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi
bersandingan dengan makam para istri Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Sayyidi Syekh Saman, Ratib Saman berjamaah dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil, kemudian bersedekah semampunya dan pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidi Syekh Saman, niscaya ia akan dimudahkan rezekinya, atau bahasa kita sebagai pintu rezeki membaca manaqib Syekh Saman pada bulan Dzulhijjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa Ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo. Oh, dia emang Ada ya sini mukanya. dia, tapi tahlilnya ada dia lah. Ada tahlilnya ada. Ada lah. Bila. Ada dia semua. Langsung kita Biasanya ada Tahlil kayak biasa. Tahlil kayak biasa. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل
عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا من المدني من اجتمعنا هنا بسببه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منزلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا ومن النيران ستر وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.